Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas tentang sebuah kejadian tragis yang terjadi di kota New York, Amerika Serikat. Sebuah kejadian terjadi di mana seorang TikToker mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan yang sangat kencang dan menabrak seorang ibu beserta 3 orang anaknya. Pada saat itu, sang ibu dan kedua putrinya meninggal di tempat. Sedangkan sang putra berhasil bertahan hidup, namun dia harus kehilangan salah satu ginjalnya. Hal yang paling menyedihkan adalah bahkan setelah kejadian tragis itu, si TikToker bukan menyesali perbuatannya, namun dia malah menyalahkan sesosok iblis yang ada di dalam dirinya yang telah melakukan tindakan tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota New York, Amerika Serikat, hiduplah seorang wanita bernama Miriam Yarimi yang berusia 32 tahun. Miriam bekerja sebagai seorang pembuat wig. Dia juga banyak mengupload konten-konten terkait pembuatan wig atau juga kehidupan sehari-harinya di media sosial seperti TikTok. Konten Miriam banyak digemari sampai dia berhasil meraih lebih dari 32.000 pengikut dan seluruh postingannya pun mendapatkan setidaknya 1,2 juta like. Miriam sukses berkarir dan meraih popularitas sebagai seorang influencer. Meski begitu, perjalanan hidup Miriam tidaklah semulus perjalanan karirnya. Miriam dibesarkan oleh sang ibu bersama kelima saudaranya di kota Brooklyn, sedangkan ayahnya tinggal di negara Israel. Keluarganya merupakan keluarga Yahudi yang sangat religius. Kereligiusan ini kemudian turun kepada Miriam. Salah satu teman masa kecil Miriam yang bernama Ahuva Katzin mengatakan kalau Miriam merupakan anak yang pemalu, namun di waktu tertentu dia bisa menjadi sangat aktif. Ahuva juga menceritakan bagaimana Miriam bisa bersikap sangat religius di satu waktu, kemudian bersikap liar di waktu yang lain. Salah satu sifat liar dari Miriam adalah bagaimana Miriam menjadi selingkuhan dari seorang petugas New York Police Department atau NYPD. Saat itu, Miriam masih berusia 14 tahun. Dia tahu bahwa sang lelaki sudah beristri, namun dia tetap menjalani hubungan dengan pria tersebut. Miriam berpikir bahwa sang kekasih akan menceraikan istrinya lalu menikahi dirinya. Saat itu, Miriam merupakan seorang anak di bawah umur. Apa yang terjadi padanya adalah contoh nyata dari pelaku grooming terhadap anak kecil. Dalam hal itu, Miriam adalah seorang korban di mana hubungan perselingkuhan itu membuat mental Miriam terganggu, sehingga dia kesulitan untuk menjalani hubungan yang romantis. Tetapi untungnya, setelah beberapa tahun berlalu, Miriam bisa mengatasi kesulitannya. Dia menemukan seorang pasangan dan membuat janji setia sehidup semati. Singkat cerita, pada tahun 2019, Miriam menikah secara resmi dengan seorang yang tidak diungkapkan identitasnya kepada publik. Dari pernikahan ini, Miriam dianugerahi seorang putri. Putrinya itu sering muncul di akun TikToknya dan dikenal luas dengan nama Ellie. Berdasarkan cerita Ahuva, yaitu sahabatnya, suami Miriam merupakan seorang pria yang baik dan perhatian. Dia selalu menjemput putri mereka dari sekolah setiap harinya. Ahuva juga mengatakan kalau masa-masa pernikahan ini adalah masa di mana Miriam terlihat paling religius. Namun sangat disayangkan, pernikahan itu tidak bertahan lama. Miriam bercerai dengan suaminya. Perceraian ini tidak berjalan mulus karena keduanya memperebutkan hak asuh atas putri mereka, yang sampai sekarang tidak dipublikasikan bagaimana hasilnya. Setelah perceraian itu, kehidupan Miriam kembali menjadi tidak beraturan. Miriam kembali hidup dengan bebas dan juga liar. Tetangga dan teman-temannya juga mengatakan kalau Miriam terlihat lebih paranoid dan sering kali berbicara melantur, khususnya dalam mengatakan teori-teori konspirasi aneh dan juga tidak masuk akal. Lalu pada bulan Juni tahun 2023, Miriam mengajukan gugatan kepada kepolisian New York dengan mengatakan kalau salah satu petugas mereka telah melecehkan dirinya saat dia masih berusia 14 tahun. Gugatan ini pun kemudian membuat Miriam mendapatkan kompensasi sebanyak 2 juta dolar Amerika atau sekitar 32 miliar rupiah dari pemerintah kota New York. Lalu, uang kompensasi itu kemudian digunakan Miriam untuk berfoya-foya.
Dia membeli mobil baru dan hidup dalam kemewahan. Keuntungan berupa uang itu juga digunakan Miriam untuk hidup dengan serampangan. Dia seakan tak peduli dengan hukum dan seringkali melanggar berbagai peraturan lalu lintas. Antara Agustus 2023 hingga Maret 2025 saja, Miriam tercatat melakukan lebih dari 90 pelanggaran lalu lintas, termasuk diantaranya 21 tilangan kecepatan dan juga 5 pelanggaran lampu merah. Dia juga memiliki banyak denda yang belum dibayar, yaitu sekitar 10.000 dolar Amerika atau setara dengan 163 juta dalam rupiah. Kebiasaan mengabai aturan lalu lintas itulah yang kemudian membawa Miriam kepada sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Masih di kota yang sama yaitu New York, terdapat sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan keempat anak mereka. Sang ayah bernama Sidney Saada dan sang ibu bernama Natasha Saada yang berusia 34 tahun. Mereka memiliki 4 orang anak. Yang pertama putri sulungnya yang bernama Diana Saada berusia 8 tahun. Putri kedua bernama Debra Saada yang berusia 5 tahun. Kemudian yang ketiga seorang putra bernama Philip Saada yang berusia 4 tahun. Dan yang terakhir anak bungsu yang tidak diungkapkan identitasnya kepada publik. Keluarga Saada dikenal sebagai bagian komunitas Yahudi Ortodoks di kota Brooklyn dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Di dalam komunitas itu mereka terkenal ramah dan selalu siap membantu dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dilangsungkan. Mereka juga sering kali terlihat berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Keluarga Saada hidup dengan harmonis, anak-anak mereka seringkali bermain bersama dan saling menjaga satu sama lain. Jarak umur yang tidak terlalu jauh membuat mereka dekat dan memiliki hubungan persaudaraan yang sangat kuat. Sayangnya, hubungan ini kemudian dihancurkan dalam sebuah tragedi yang sangat mengenaskan. Singkat cerita, pada tanggal 29 Maret tahun 2025, sekitar siang hari, Miriam mengendarai mobil Audi A4 miliknya di sepanjang jalan Ocean Parkway dan Avenue N, distrik Brooklyn, kota New York. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Dia terus melaju dan tidak peduli jika jalanan itu adalah jalanan yang banyak dilewati oleh warga. Di saat yang bersamaan, Natasha dan ketiga anaknya, yaitu Diana, Debra, dan juga Philip, sedang berjalan di jalan yang sama dan sedang menyeberang jalan. Keempatnya berjalan dengan ceria sambil bergandengan tangan. Hari itu sangat cerah dan keluarga kecil ini ingin menikmati hari yang indah itu bersama-sama. Di dekat jalan itu ada juga sebuah mobil Toyota Camry yang sedang berhenti di depan lampu merah. Mobil itu berisi pengemudi yang merupakan seorang penyedia jasa taksi online atau Uber dan 3 penumpangnya yang terdiri dari seorang ibu dan kedua anaknya. Para penghuni mobil ini juga sedang menikmati hari dan tak sabar untuk bisa segera sampai di rumah mereka. Tetapi sayangnya, hari yang cerah itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi hari yang mengerikan dan dipenuhi dengan kegelapan tak terlihat. Saat itu, mobil milik Miriam yang masih melaju dengan kecepatan penuh tiba-tiba saja menabrak mobil Toyota Camry dan membuat mobil itu terdorong ke arah samping. Lalu setelah tabrakan itu, mobil Miriam tidak juga berhenti. Mobil itu terus melaju dan saat itulah mobil tersebut naik ke atas trotoar dan seketika menabrak Natasha, Diana, Debra, dan juga Philip yang baru saja selesai menyeberang jalan. Tabrakan itu membuat ketiga orang itu terjatuh tergeletak di atas tanah. Sedangkan mobil Audi A4 milik Miriam yang masih melaju tak terkendali, akhirnya terpental hingga terbalik di pinggir jalan. Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat tanpa bisa dihentikan. Begitu mobil Miriam terbalik, tinggallah Natasha, Diana, Debra, dan Philip yang sudah tergeletak tak berdaya di tengah jalan yang keras dan panas. Para korban tak kuat lagi menanggung rasa sakit dalam tubuh mereka. Dan akhirnya mereka pun seketika kehilangan nyawanya. Sedangkan Philip masih bernafas dengan sangat lemah. Para korban lain yaitu pengemudi Toyota Camry mengalami luka ringan dan sudah bisa keluar dari mobil itu. Namun keadaan ini berbeda dengan Miriam yang telah terkapar keluar dari mobilnya dan jatuh di pinggir jalan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga ambulan. Tak lama kemudian polisi dan ambulan datang. Dan saat ambulan itu datang, petugas medis menyatakan kalau Natasha, Diana, dan juga Debra telah meninggal dunia. Sedangkan Philip masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk diberikan penanganan karena dia telah mengalami luka yang sangat parah.
Selain itu, pengemudi Uber dan penumpangnya juga langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Ketika polisi sampai, Miriam sudah sadarkan diri. Dia sudah bisa berdiri dan langsung menghampiri pihak kepolisian. Begitu sampai di hadapan polisi, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja Miriam memaki polisi tersebut. Dia menanyakan kenapa butuh waktu yang sangat lama bagi polisi untuk sampai di sana. Dia juga mengucapkan kata-kata kasar kepada pihak kepolisian. Tak selesai sampai di situ, saat Miriam melihat tubuh Natasha dan kedua putrinya tergeletak sudah ditutupi kain putih, Miriam langsung mengatakan kepada pihak polisi bahwa dia tidak bersalah. Miriam mengaku kalau ada sesosok iblis di matanya dan iblis itulah yang telah melakukan semua ini. Dia menekankan kalau dirinya telah dirasuki dan dia tidak mengeksekusi siapapun. Setelah itu dia berteriak meminta para medis untuk melakukan CT scan terhadap matanya. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Aku harus melakukan CT scan terhadap mataku sekarang juga. Aku harus memeriksa mataku. Kalian harus memeriksa mataku karena iblisnya ada di dalam sana. Saat itu, Miriam terlihat histeris dan paranoid. Dia terus-menerus melakukan hal-hal yang aneh. Dia juga mengatakan kalau dirinya dikejar-kejar oleh seorang agen CIA. Polisi yang melihat Miriam berada dalam keadaan tidak stabil itu mencoba untuk menenangkan wanita tersebut, sehingga petugas medis bisa membawanya ke rumah sakit untuk ditangani terlebih dahulu. Untungnya mereka berhasil. Miriam dibawa ke rumah sakit dan diberikan penanganan. Setelah selesai diperiksa oleh dokter, polisi kembali mendatangi Miriam. Karena mereka merasa ada yang tidak beres dengan Miriam, mereka meminta Miriam melakukan uji napas untuk melihat apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh Miriam saat itu juga. Namun Miriam menolak untuk bekerja sama. Dia tak bersedia meniup alat uji napas tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk membawanya seorang pengacara. Selain itu, Miriam juga terus marah-marah kepada polisi dan meminta polisi untuk melepaskan borgol yang ada di tangannya. Saat itu Miriam terlihat sama sekali tidak menyesali perbuatannya ataupun merasa sedih atas apa yang baru saja dia lakukan. Lalu di sisi lain, keadaan Miriam itu berbanding terbalik dengan keadaan Sydney, yaitu suami dari Natasha. Setelah mendapatkan kabar apa yang terjadi, dia langsung pergi ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, Sydney langsung melihat jasad istri dan kedua putrinya. Ketika itu, dia melihat istri dan kedua putrinya tergeletak tak berdaya dalam keadaan sudah tak bernafas. Sydney hanya bisa menangis dengan histeris. Dia memeluk erat tubuh istrinya dan mencium keningnya untuk yang terakhir kalinya. Kemudian dia berganti untuk memeluk jasad Diana dan Debra sambil tak lupa mengkecup kening mereka untuk yang terakhir kali. Sydney tak pernah menduga kalau pertemuan dengan kedua putri dan istrinya di pagi hari adalah pertemuan terakhir mereka di dunia ini. Setelah berpamitan dengan jasad istri dan putrinya, Sydney pergi memeriksa keadaan putranya yang baru saja selesai dioperasi. Saat itu dokter mengatakan kalau kondisi Philip sangatlah berisiko. Dokter menjelaskan kalau salah satu ginjal Philip telah rusak dan harus diangkat. Dia juga mengatakan kalau saat itu Philip sedang berada dalam kondisi koma. Penjelasan itu seketika membuat hati Sydney terasa semakin hancur. Kini dia telah menjadi ayah tunggal dan harus merawat dua anaknya yang masih sangat kecil, dengan salah satu anak berada dalam kondisi terluka. Sydney tak tahu bagaimana nantinya dia harus menjelaskan hal ini kepada anak-anaknya. Dan entah bagaimana anaknya harus menjalani hidup tanpa ibu dan kakak-kakak mereka. Kemudian di sisi lain, selagi Philip dilanda duka yang luar biasa kelam, Miriam melakukan proses persidangan yang telah dilaksanakan. Dalam persidangan itu, Miriam dituntut atas 20 tuduhan termasuk diantaranya pengeksekusian tingkat 2, penyerangan tingkat 2, mengemudi sembarangan, dan kelalaian kriminal. Untuk semua tuduhan itu, Miriam menyatakan kalau dirinya tetap tidak bersalah. Pernyataan Miriam ini membuat jengah orang-orang yang menghadiri sidang, khususnya pihak kejaksaan. Pihak jaksa menyatakan kalau apa yang terjadi bukanlah suatu kecerobohan, melainkan sebuah tindakan yang tidak bermoral yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Terlebih, pihak jaksa juga menyatakan saat kejadian Miriam mengemudi dengan keadaan SIM-nya tengah ditangguhkan, sehingga dia seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Namun, pernyataan jaksa itu dibantah oleh pihak pengacara Miriam.
Pengacara Miriam mengatakan kalau si Miriam tidak sedang ditangguhkan saat kejadian. Dia juga mengatakan kalau semua pernyataan terkait banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Miriam, hal itu tidaklah benar. Pengacara Miriam juga meminta kepada hakim supaya Miriam bisa dibebaskan dengan jaminan selama proses peradilan berlangsung. Permintaan ini kemudian ditolak oleh hakim dan Miriam tetap ditahan selama proses persidangan berlangsung. Pernyataan pengacara Miriam membuat pihak jaksa menekankan kalau Miriam sama sekali tidak menyesali perbuatannya, sehingga pihak jaksa meminta kepada hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Miriam. Sampai saat ini proses persidangan terhadap Miriam masih berlangsung. Selama penahanannya, Miriam menunjukkan kondisi mental yang tidak stabil. Oleh karena itu, dia berada dalam pengawasan psikiatri. Selama itu, dia telah menjalani evaluasi kesehatan mental untuk menentukan kelayakan menghadapi persidangan lanjutan. Jika nantinya Miriam dinyatakan bersalah, maka dia terancam mendapatkan hukuman penjara antara 5 sampai 15 tahun. Selagi Miriam menjalani proses persidangan, keluarga Saada melakukan pemakaman untuk Natasha, Diana, dan juga Debra. Ketiganya dibawa ke Israel dan dimakamkan di sana. Miriam telah mengambil 3 nyawa yang tidak berdosa. Dia membuat seorang anak kehilangan ibu dan kakaknya, serta seorang suami telah kehilangan istri dan juga putrinya. Kejadian ini sangatlah mengenaskan karena seharusnya hal ini bisa dihindari. Namun, ketidakpedulian Miriam telah membuat dirinya melangkah terlalu jauh. Hidup yang berharga dan masa depan yang masih panjang pun hilang dan hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Tak akan ada lagi tawa dari Diana dan juga Debra saat mereka tengah bermain bersama adik-adik kecil mereka. Selain itu, Philip bahkan harus berada dalam kondisi antara hidup dan mati karena hanya mempunyai 1 ginjal. Untuk itu, mari kita doakan semoga Philip bisa pulih dan diberikan kekuatan serta keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Dan begitu juga ayah dan adik kecilnya. Selain itu, mari juga kita doakan bersama-sama semoga Natasha, Diana, dan juga Debra dapat beristirahat dalam damai. Dan untuk kita para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.